Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Sopyan, NPM 21401039. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perorganisasian dan struktur. Tujuan implementasi, strategi, siapa yang menerapkan strategi, apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah penyusunan program, anggaran, dan prosedur bagaimana strategi diimplementasikan. Strategi harus diimplementasikan dengan pengorganisasian untuk aksi terhadap perkembangan perusahaan, struktur organisasi yang fleksibel, struktur metrik, struktur jaringan organisasi virtual. Implementasi strategi adalah jumlah total aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana strategis. Ini adalah proses di mana tujuan strategi dan kebijakan diterapkan melalui pengembangan program dan taktik, anggaran, dan prosedur. Implementasi bagian penting dari manajemen strategis karena tanpa implementasi kita tidak punya apa-apa. Perumusan strategi dan implementasi strategis harus dianggap sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Sebuah survei terhadap 93 perusahaan, Fortune 500 mengungkapkan bahwa lebih dari separuh perusahaan mengalami 10 masalah besar berikut. Diurutkan berdasarkan frekuensinya. Ketika mereka berupaya menerapkan perubahan strategis, 1. Implementasi memerlukan waktu lebih lama dari rencana awal. 2. Timbul permasalahan besar yang tidak diantisipasi. 3. Kegiatan tidak terkoordinasi secara efektif. 4. Persaingan aktivitas dan krisis mengalihkan perhatian dari implementasi. 5. Karyawan yang terlibat tidak memiliki kemampuan yang memadai. 6. Karyawan tingkat bawah tidak mendapat pelatihan yang memadai. 7. Faktor lingkungan eksternal yang tidak terkendali. 8. Manajer departemen memberikan kepemimpinan dan arahan yang tidak memadai. 9. Tugas kegiatan implementasi utama tidak didefinisikan dengan baik. 10. Sistem informasi kurang membantu aktivitas. Sekian dari saya Yogi Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Bagasyandi. Di sini saya akan melanjutkan dari Yogi Sopyan. Siapa yang menerapkan strategi? Yang pertama, tergantung pada bagaimana suatu perusahaan diorganisir. Mereka yang menerapkan strategi mungkin terdiri dari orang-orang yang jauh lebih beragam dibandingkan mereka yang memformulasikan. Yang kedua, dari perusahaan besar multi-industri hingga usaha wirausaha skala kecil. Kenyataannya, pelaksana strategi adalah semua orang dalam organisasi. Yang ketiga, presiden perusahaan berbasis SaaS atau perangkat lunak sebagai layanan bekerja dengan manajer proyek dan mengembang mereka suatu memenuhi kebutuhan terkini pelanggan mereka. Oleh karena itu, setiap manajer operasional hingga supervisor. Yang keempat, lini pertama dan setiap karyawan terlibat dalam penerapan strategi perusahaan, bisnis dan fungsional. Jadi penerapan strategi itu, perusahaan yang paling sukses memiliki visi, nilai, dan strategi yang jelas. Selain itu, mereka menemukan cara untuk mendorong strategi mereka ke tingkat individu dan tim. Ini sangat penting karena mewakili keselarasan organisasi penuh pada dasarnya. Semua orang mendayung perahu ke arah yang sama. Sebagai pemimpin, tugas adalah membantu tim Anda menghubungkan antara strategi perusahaan dan aktivitas sehari-hari mereka. Jadi, mari kita lihat bagaimana bisa mewujudkan katakanlah bekerja untuk perusahaan asuransi Eri. Visi mereka adalah untuk memberikan pelindungan yang hampir sempurna kepada pemegang polis kami. Layanan yang hampir sempurna seperti yang mungkin dilakukan secara manusiawi dan melakukan dengan biaya serendah mungkin. Itu adalah visi yang kuat dan bercita-cita tinggi untuk mendukung visi itu. Para eksekutif mengembangkan strategi pendukung 4 poin kemitraan yang kuat dengan agen keterlibatan karyawan yang hebat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, para manajer divisi dan fungsional bekerja dengan sesama manajer untuk mengembangkan program, anggaran, dan prosedur penerapan strategi. Yang kedua,
Mereka juga berupaya dengan mencapai sinergi antar divisi dan area fungsional untuk membangun dan mempertahankan kompetensi khas perusahaan. Dengan disadari ataupun tidak, strategi dapat menjadi jembatan yang memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pencapaian tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan secara personal, tetapi juga bisa diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kelompok dan organisasi. Itu seperti menjaga kepentingan, sarana evaluasi, memberikan gambaran tujuan, memperbarui strategi yang lalu. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin selama menjalankan strategi, ada beberapa hal yang menyebabkan strategi yang telah dibuat menjadi kurang efektif, atau mungkin kalah saing sehingga strategi lama perlu diubah dengan strategi baru, atau juga bisa dengan cara melakukan evaluasi terhadap strategi lama sehingga menjadi strategi yang baru dan tidak kalah saing dengan kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Satria Pujianto dengan NPM 214010339. Oke, langsung saja ke materinya. Mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Program dan taktik. Tujuan dari suatu program atau taktik adalah membuat suatu strategi berorientasi pada tindakan. Istilah-istilah ini agak bisa dipertukarkan. Taktik adalah tindakan atau langkah spesifik yang akan Anda ambil untuk mencapai strategi. Dalam praktiknya, program adalah kumpulan taktik, dan taktik adalah tindakan individu yang diambil oleh organisasi sebagai elemen upaya untuk mencapai suatu rencana. Taktik kompetitif. Taktik kompetitif adalah rencana operasi spesifik yang merinci bagaimana suatu strategi diimplementasikan, kapan dan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan sifatnya, taktik memiliki cakupan yang lebih sempit dan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan strategi. Oleh karena itu, taktik dapat dipandang sebagai penghubung antara perumusan dan implementasi strategi. Beberapa taktik yang tersedia untuk menerapkan strategi bersaing adalah taktik penentuan waktu dan taktik lokasi pasar. Strategi kompetitif merupakan yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Taktik kompetitif, taktik pengaturan waktu. Taktik penentuan waktu berkaitan dengan kapan suatu perusahaan mengimplementasikan suatu strategi. Taktik pengaturan waktu ini berkaitan dengan kapan perusahaan menerapkan strategi. Perusahaan pertama yang memproduksi dan menjual produk atau jasa baru disebut penggerak pertama atau pionir. Terlambat penggerak mungkin bisa meniru kemajuan teknologi yang lain. Taktik pengaturan waktu. Para penggerak yang terlambat mungkin dapat meniru kemajuan teknologi negara lain, sehingga menjaga biaya penelitian dan pengembangan tetap rendah. Menekan risiko dengan menunggu hingga standar atau pasar teknologi baru terbentuk, dan memanfaatkan kecenderungan alami dari penggerak pertama untuk mengabaikan segmen pasar. Taktik kompetitif. Taktik lokasi pasar. Taktik lokasi pasar berkaitan dengan di mana perusahaan menerapkan strategi. Taktik ofensif biasanya terjadi di lokasi pasar pesaing yang sudah mapan. Taktik defensif biasanya dilakukan pada posisi pasar perusahaan saat ini sebagai pertahanan terhadap memungkinkan serangan pesaing. Taktik ofensif meliputi serangan frontal, manuver pengapit, serangan bypass, pengepungan, dan perang gerilya. Jadi mereka membuat perusahaan atau unit bisnis keunggulan kompetitif lebih berkelanjutan dengan menyebabkan penentangan menyimpulkan bahwa itu adalah serangan tidak menarik. Taktiknya termasuk meningkatkan hambatan struktural, meningkatkan ekspektasi pembalasan, dan menurunkan dorongan untuk menyerang. Anggaran.
Proses anggaran dimulai. Merencanakan anggaran adalah pemeriksaan terakhir yang dilakukan perusahaan terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Suatu strategi yang ideal mungkin akan menjadi tidak praktis hanya setelah program dan taktik penerapan tertentu dihitung biayanya secara rinci. Jadi anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilakukan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deven. Saya dengan NPM 2140101027. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Satria. Bagaimana strategi diimplementasikan pengurusan tindakan. 1. Para manajer divisi dan area fungsional bekerja dengan sesama manajer untuk mengembangkan program, anggaran, dan prosedur implementasi strategi. Mereka juga berupaya mencapai sinergi antar divisi dan area fungsional untuk membangun dan mempertahankan kompetensi khas perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah membagi tugas, memastikan bahwa semua karyawan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan strategis, dan bekerja sama membangun komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan area fungsional. Dengan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan ini, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan perusahaan. Tahapan perkembangan perusahaan, tahap 1 ditandai dengan pengusaha atau tim kecil yang mendirikan perusahaan untuk mempromosikan sebuah ide, produk atau jasa. Pengusaha atau tim cenderung membuat semua keputusan penting dan terlibat dalam setiap detail dan fase organisasi. Perusahaan tahap 1 memiliki sedikit struktur formal yang memungkinkan pengusaha atau tim untuk mengawasi secara langsung aktivitas setiap karyawan. Tahap 1, perencanaan struktur sederhana biasanya bersifat jangka pendek atau reaktif. Fungsi manajerial yang khas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penempatan staf, dan pengendalian biasanya dilakukan pada tingkat yang sangat terbatas, atau bahkan sama sekali. Kekuatan terbesar perusahaan tahap 1 adalah fleksibilitas dan dinamismenya. Dorongan wirausaha memberi energi pada organisasi dalam perjuangannya mencapai pertumbuhan. Tahap 1, struktur sederhana. Kelemahan terbesarnya adalah ketergantungan yang berlebihan pada pengusaha untuk memutuskan strategi umum serta prosedur rinci. Jika pengusahanya goyah, biasanya perusahaan akan terpuruk. Hal ini dilabeli oleh Grenier sebagai krisis kepemimpinan. Selanjutnya yaitu struktur fungsional. Tahap 2 adalah titik di mana wirausahaan digantikan oleh tim manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional. Transisi ke tahap ini memerlukan perubahan gaya manajerial yang substansial bagi pimpinan perusahaan, terutama jika dia ada pengusaha tahap 1. Tahap 2, struktur fungsional. Dia harus belajar mendelegasikan, jika tidak, penambahan anggota staf tidak akan memberikan manfaat apapun bagi organisasi. Pada tahap 2, strategi koperasi mengutamakan proteksionisme melalui dominasi industri, seringkali melalui pertumbuhan vertikal dan horizontal. Kekuatan besar koperasi tahap 2 terletak pada konsentrasi dan spesialisasinya pada satu industri. Kelemahan terbesarnya adalah semua telurnya berada dalam satu keranjang. Tahap 2, struktur fungsional dengan konsentrasi pada satu industri, sementara industri tersebut tetap menarik, bisa menjadi sangat sukses. Namun ketika perusahaan yang memiliki struktur fungsional melakukan diversifikasi ke produk lain di industri yang berbeda, keuntungan dari struktur fungsional tersebut akan hilang. Krisis otonomi kini dapat berkembang di mana orang-orang yang mengelola lini produk yang terdiversifikasi memerlukan lebih banyak kebebasan dalam pengambilan keputusan dibandingkan yang ingin didelegasikan oleh manajer puncak pada mereka. Dalam struktur fungsional, perusahaan dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi, masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, departemen produksi bertanggung jawab untuk departemen produk,
Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menjual produk dan memasarkan produk, dan Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan. Struktur fungsional cocok untuk perusahaan yang memiliki ukuran sedang atau besar dan memiliki produk atau layanan yang relatif homogen atau sama. Struktur ini juga cocok untuk perusahaan yang membutuhkan efisiensi dan pengendalian yang tinggi. Jenis struktur organisasi yang fleksibel. Struktur organisasi yang fleksibel adalah struktur organisasi yang dapat diubah dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Struktur ini cocok untuk organisasi yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah. Ada dua jenis struktur organisasi yang fleksibel, yaitu struktur matriks dan struktur jaringan organisasi virtual. Struktur metrik memiliki 2 jalur komando, sedangkan struktur jaringan hanya memiliki jalur 1 komando. Struktur metrik cocok untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kerjasama antar unit organisasi, sedangkan struktur jaringan cocok untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas dan inovasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan.